wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan menyajikan video terkait dengan 6 sasaran keselamatan pasien lanjutan dari yang sebelumnya. Yang keempat yaitu adalah memastikan prosedur tepat, kemudian tempat pasien dan tempat lokasi. Kemudian yang kelima itu adalah mengurangi risiko infeksi, dan yang keenam adalah mengurangi risiko pasien jantung. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya Zia Zalia Ramadhani dengan ujung NIM 097. Saya Erliani Pertiwi dengan ujung NIM 057. Saya Dela Nur Aini dengan ujung NIM 051. Saya Jirifana dengan ujung NIM 69. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan tepat pasien, tepat prosedur, dan tepat lokasi sebelum operasi. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Ici yang bertugas di rumah sakit ini dari pukul 7 pagi hingga 2 siang. Baik Bapak, bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Paijo 10 Januari. Benar ya Bapak Paijo 10 Januari. Apakah Bapak masih ingat tindakan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Operasi katarak sus. Betul sekali Bapak, sesuai dengan rekam medis, Bapak akan menjalani operasi katarak pada pagi hari ini. Bagian mata mana yang akan dioperasi Pak? Mata sebelah kanan dia. Baik, tanda operasi sudah sesuai pada mata kanan ya Pak. Pak, semua prosedur sudah kami pastikan aman. Mohon tetap tenang, kami akan mendampingi selama tindakan berlangsung. SKP 5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan. Mengurangi risiko infeksi terkait dalam pelayanan kesehatan dilakukan perawat dengan melakukan hand hygiene dan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien berupaya untuk menghindari dari bahaya, misalnya terhindar dari penyebaran infeksi nosokomial. Salah satu yang dapat dilakukan perawat adalah dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit pada saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarga. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan hand hygiene atau kebersihan tangan. Hand hygiene adalah prosedur membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang dilakukan kurang lebih 40-60 detik, atau hand rub berbasis alkohol yang dilakukan 20-30 detik untuk menghilangkan kotoran dan kuman. Cara ini adalah cara paling efektif mencegah infeksi, mengurangi penularan penyakit, dan menjaga kesehatan, khususnya sebelum dan sesudah aktivitas penting. Terdapat 5 momen hand hygiene atau 5 momen mencuci tangan, diantaranya yaitu 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum tindakan asepsis. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. 4. Setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima yaitu setelah kontak dengan lingkungan sekitar luar pasien. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan cara menggunakan APD atau alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri atau APD secara konsisten dan tepat dapat mengurangi risiko infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan hingga 50-60%. APD seperti masker, sarung tangan, gaun, dan pelindung wajah dapat melindungi tenaga kesehatan dari paparan darah, cairan tubuh, dan patogen dari pasien. Apa itu resiko jatuh? Resiko jatuh adalah resiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Penyebab risiko jatuh pada pasien. Risiko jatuh pada pasien rawat inap merupakan masalah serius karena dapat menimbulkan cedera, memperpanjang lama perawatan, hingga meningkatkan biaya dan risiko kematian. Penyebabnya terbagi menjadi 2 faktor utama, yaitu yang pertama ada faktor intrinsik dari dalam diri pasien. Faktor ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kesehatan pasien, antara lain riwayat jatuh sebelumnya, penurunan ketajaman penglihatan, gangguan gaya berjalan atau keseimbangan, gangguan sistem muskuloskeletal, gangguan status mental, penyakit akut maupun kronis, dan usia beresiko, lansia, anak-anak, dan bayi. Yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu dari lingkungan,
Faktor ini berasal dari kondisi sekitar pasien seperti penggunaan obat-obat yang menyebabkan kantuk atau pusing, lantai basah atau licin, pencahayaan yang kurang, dan lingkungan yang tidak aman, misalnya tanpa pegangan. Selanjutnya, ada langkah-langkah pencegahan resiko jatuh. Untuk mengurangi resiko jatuh, berikut tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, memastikan lantai tidak licin atau basah. Yang kedua, memastikan pagar tempat tidur terpasang dengan baik. Yang ketiga, mengunci roda tempat tidur agar tidak bergerak. Yang keempat, menyediakan pencahayaan yang cukup, terutama saat malam hari. Yang kelima, menggunakan pegangan di kamar mandi atau di sepanjang jalan. Yang keenam, memberikan tanda risiko jatuh, misalnya segitiga risiko jatuh di depan kamar pasien. Yang ketujuh, memberikan penanda khusus pada pasien yang beresiko jatuh. Yang kedelapan, menjaga posisi tempat tidur dalam kondisi rendah atau aman. Pencegahan resiko jatuh merupakan tanggung jawab bersama tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Dengan mengenali faktor risiko dan menerapkan langkah pencegahan yang tepat, kejadian jatuh dapat diminimalkan sehingga keselamatan pasien tetap terjaga. Sekian video yang dapat